Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Project Method Morfologi 2023. Saya mendapatkan tanaman pakcoy. Spesies pakcoy adalah Brassica sinensis, famili Brassicaceae. Nama saya Dinda Valenia Natalia dengan NPM E1J022101, dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 2023. Baiklah, yang pertama, morfologi akar pakcoy. A. Sifat akar, yaitu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh batang ke pusat bumi. Cabang akar pakcoy memiliki bentuk bulat, panjang yang mudah menyebar ke segala arah dan berwarna putih kecoklat-coklatan. B. Fungsi akar, untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Untuk menyerap unsur hara dan air yang ada di dalam tanah. Yang C. Bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar tersusun atas beberapa bagian, yaitu leher, batang, cabang, rambut, serabut, ujung, dan tulang akar. D. Sistem perakaran. Dalam akar pakcoy, sistem perakarannya adalah akar tunggang. E. Fungsi dan tugas khusus. Tanaman pakcoy tidak memiliki fungsi dan tugas khusus bagian akarnya. Dan selanjutnya, morfologi batang pakcoy. A. Sifat batang. Batang tanaman pakcoy berwarna hijau muda, memiliki ukuran yang pendek dan beruas-ruas, tidak memiliki cabang. B. Fungsi batang pakcoy. Batang pakcoy berfungsi sebagai penopang daun. C. Pembagian tumbuh-tumbuhan atas jelas tidaknya batang. Tumbuhan pakcoy jelas berbatang atau roset akar karena batang pakcoy sangat kecil. D. Bentuk batang. Bentuk batang pakcoy berbentuk bulat. E. Permukaan batang. Permukaan pada batang pakcoy beruas-ruas. F. Arah tumbuh batang. Pertumbuhan batang pakcoy tegak lurus ke atas. G. Percabangan batang. Tidak ada percabangan pada batang pakcoy. H. Perbedaan cabang. Tidak ada perbedaan cabang pada tanaman pakcoy. I. Arah tumbuh cabang. Tidak ada arah tumbuh cabang pada tanaman pakcoy. J. Menurut umur. Menurut umur, pakcoy adalah anula atau semusim. Umurnya kurang dari 1 tahun. Pakcoy dapat dipanen pada umur 40-50 hari setelah tanam. Baiklah, selanjutnya percabangan batang. Pada tanaman pakcoy tidak memiliki percabangan batang. Perbedaan cabang, arah tumbuh cabang, karena batang pakcoy memiliki pertumbuhan batang tegak lurus ke atas. Dan yang selanjutnya, morfologi daun pakcoy. A. Fungsi daun pakcoy. Fungsi daun pakcoy adalah tempat terjadinya fotosintesis, tempat terjadinya transpirasi sebagai organ pernapasan. B. Susunan daun. Daun tanaman pakcoy berbentuk oval, berwarna hijau tua, agak mengkilat. Daun membentuk kepala, crop, dan daun tumbuh agak tegak atau sedang mendatar. Daun tanaman tersusun dalam bentuk spiral yang rapat dan melekat pada batang. C. Upi daun. Daun pakcoy tidak berupih. D. Helaian daun. Pada tanaman pakcoy berbentuk oval, berwarna hijau tua, agak mengkilat. E. Bangun daun. Tanaman pakcoy memiliki bangun daun bulat telur. F. Ujung daun. Pakcoy memiliki ujung daun membulat. G. Pangkal daun. Pakcoy memiliki pangkal daun tumpul. H. Pertulangan daun. Sistem pertulangan daun tanaman pakcoy sejajar. I. Tepi daun. Tepi daun tanaman pakcoy rata. J. Daging daun. Daging daun tanaman pakcoy adalah tipis seperti selaput. K. Warna daun. Warna daun tanaman pakcoy hijau tua agak mengkilap. L. Permukaan daun. Permukaan pada pakcoy gundul. Selanjutnya, morfologi bunga pakcoy. A. Fungsi bunga pakcoy. Sebagai alat untuk perkembangan genetatif, untuk menarik serangga akar hinggap dan melakukan penyerbukan. Wadah untuk menyatukan gamet jantan dan gamet betina. B. Bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga pakcoy termasuk dalam golongan bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. C. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Bunga pakcoy adalah bunga sempurna karena memiliki benang sari dan kelopak putik. D. Bunga majemuk atau bukan.
Bunga pakcoy adalah bunga majemuk. Dilihat dari jumlah bunga atau tangkai bunga, pakcoy memiliki lebih dari satu bunga pada setiap tangkainya. Mempunyai susunan, yaitu ibu tangkai bunga, daun pelindung, daun tangkai, tangkai bunga, dan bunganya. Bunga pakcoy termasuk bagian bunga banci karena memiliki dua alat reproduksi dalam satu tumbuhan. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi puntuk ketika bunga sedang berkembang. Kelopak berbentuk berlekatan. Simetri bunga bisa dilihat pada gambar. Restulum bisa dilihat juga pada gambar. Fungsi mahkota bunga ini untuk membantu kehadiran serangga atau binatang lain untuk hinggap di bunga. Serbuk sari merupakan modifikasi dari sel sperma. Serbuk sari merupakan organ jantan pada tumbuhan yang berperan penting dalam proses evoluasi. Kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. Benang sari, organ reproduksi jantan pada bunga. Kepala putik bisa dilihat pada gambar. Dan selanjutnya morfologi buah pakcoy. Bisa kalian lihat di sebelah sana ada contoh dari buah pakcoy. Buah pakcoy termasuk golongan buah sejati tunggal berdaging karena buah pakcoy termasuk buah polong yang bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit yang kering. Bagian bunga yang ikut tumbuh dengan buah yaitu ovarium, stigma, putik, antera, helai lembing. Pakcoy termasuk buah tembuni karena biji sebentar masih melekat pada sekot semu. Buah dalam kondisi terbelah dan bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar di bawah. Morfologi biji pakcoy. Pakcoy termasuk tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup dapat dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2. Pakcoy termasuk tumbuhan berkeping 2, termasuk pada suku Cruciferae. Pada biji tumbuhan Angiosperma, tumbuhan berbiji tertutup, biasanya memiliki dua lapisan, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Kulit luar tipis tetap seperti kertas, sedangkan kulit dalam seperti selaput dan sering disebut kulit ari. Bagian yang meliputi kulit biji. Pada Angiospermae terdapat dua lapisan kulit, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Pada Gymnospermae terdapat tiga lapisan kulit, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Biji yang dibelah. Bisa dilihat pada gambar ada biji yang terbelah beserta bagian-bagiannya. Bentuk kecambah. Bisa juga dilihat di gambar dan perkecambahan biji pakcoy adalah perkecambahan epigel. Morfologi organa, metamorfa, dan aksesoria. Tanaman pakcoy tidak mempunyai organa metamorfa atau tidak termaksud. Karena organa metamorfa adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk atau fungsi dari bentuk organ awal dan pakcoy tidak memiliki. Dan yang terakhir, manfaat dan kegunaan pakcoy. Sawi pakcoy dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran, bisa untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit kanker, menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, memperkuat tulang, menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan menjaga kesehatan kulit. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.